Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murah ya. Channel kecil yang membahas maksud saya perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan insya Allah real yang saya alami dan yang saya pelajari dari para senior murai batu sampai dengan saya sedikit memahami ya teman-teman. Dan hasilnya juara. Dan di kesempatan kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya ingin membalas salah satu requestan subscriber saya yang bernama Phil King Junior ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman ya requestannya seperti itu, biar teman-teman juga dapat menilai ya edukasi yang saya berikan apakah masuk akal ya dengan ilmu yang teman-teman miliki. Di sini saya jabarkan requestannya seperti ini ya teman-teman. Assalamualaikum Mas, saya dari Lampung. Alhamdulillah orang Lampung. Terima kasih telah menonton channel saya dan salam untuk keluarga ya. Dan orang Lampung sangat istimewa sekali. Saya punya murai batu umur 2 kali mabung ya. Harian gacor normal. Pas dibawa ke gantangan baru nyampe di lokasi, burung langsung respon nembak materi. Menurut saya ini burung nembak materi itu menandakan dia siap ya teman-teman. Tapi pas di gantangan banyak pasang badan dan jeda. Loncat atas bawah tangkringan, gimana solusinya Mas? Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, apabila murai batu teman-teman sudah siap lapangan, siap tempur, biasanya ketika sampai di gantangan itu siap atau gacor, minimal dia bongkar materi. Nah, tinggal di sini teman-teman harus cara menstabilkan birahi dan emosi dia di lapangan saja. Oke, nggak perlu berlama-lama, langsung aja saya bahas. Silakan ditonton. Oke teman-teman, langsung aja saya bahas di sini teman-teman. Insya Allah real berdasarkan pengalaman yang saya alami, dan setiap minggu setiap saya menggantangan burung pasti saya mengalami hal tersebut. Nah di sini teman-teman, pada dasarnya murai batu itu yang siap tampil di lapangan, yang pertama dia harus birahi, kedua harus emosi. Jadi 50% birahi dan 50% emosi. Barulah dia bisa tampil di lapangan. Nah, penunjang dia bisa tampil di lapangan, itu kita harus melakukan settingan harian dengan cara yang tepat. Contoh, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, dasar murai batu itu ada 2 karakter. Murai batu jinak dan murai batu giras. Perawatan murai batu jinak dan murai batu giras itu sangat berbeda teman-teman. Dan nggak bisa sama ya. Itu yang saya alami. Nah di sini murai batu yang siap tampil lapangan, minimal dia di rumah itu gacor ya teman. Gacor sesekali bongkar isian. Tetapi jangan terlalu over bongkar isian ya. Itu sangat berbahaya teman-teman. Kalau selalu over bongkar isian itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan murai batu tersebut nggak jalan di lapangan. Nah menurut saya murai batu yang di rumah sudah gacor, sekali bongkar isian, itu menandakan dia siap. Ya kan? Lalu digantangkanlah ke arena perlombaan. Nah, di arena perlombaan, murai batu yang benar-benar siap tampil di lapangan, itu biasa dia gacor ya teman. Full materi dikeluarkan. Karena dia pada saat di lapangan, dia kan mendengar murai batu yang lainnya ya. Karena sifat murai batu itu kan teritorial ya teman-teman. Dia menjaga kekuasaan dia ya teman-teman. Makanya dia nggak mau kalah gacornya dengan murai batu yang lainnya. Saran saya di sini, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita mengungsi ya. Mengungsi dari murai batu yang lainnya. Agar birahi dan emosi dia tetap stabil terjaga ya, dan tenaganya biar nggak terkikis habis saat tempur di bawah dengan murai batu yang di sebelahnya teman-teman. Nah,
Kita asingkan murai batu tersebut. Kalau bisa jauh dengan murai batu yang lainnya. Kita coba pemberian jangkrik dengan porsi 1 ekor. Kita coba dulu nih teman-teman. Jangkrik dengan porsi 1 ekor. Nggak usah kita kasih ulat Hongkong. Karena murai batu tersebut udah gacor teman-teman. Isian udah keluar, birahi udah pas. Nggak perlu lagi memakai ulat Hongkong. Ya kan? Fungsi ulat Hongkong itu untuk naikkan emosi. Ya kan? Tetapi murai batu yang sudah gacor di lapangan, emosinya sudah dapat teman-teman. Birahinya sudah dapat. Jadi untuk apa lagi dong dikasih ulat Hongkong? Nah, kita main stabil lah teman-teman. Kita main stabil biar agar selalu juara di setiap minggunya. Jadi kita nggak usah main ulat. Nah, nanti setelah kita asingkan dan kita kasih jangkrik 1, sebelum gantang kita ablak dulu. Kita ablak sekitaran beberapa menit, baru kita tutup lagi. Fungsinya untuk membuang emosi dan birahinya dia dulu teman-teman. Biar di atas gantangan nggak terlalu galak. Seperti itu. Nah, pada saat digantang, kita sampai di pedok nih teman-teman. Biasanya kalau murai batu yang siap itu gacor bener, itu bener-bener gacor dor teman-teman. Nggak ada jeda di bawahnya. Nah, kita siasati di sini, sliding kita buka. Biar dia ngebuang dulu di bawah. Ya kan? Kalau bisa naiknya itu dengan posisi terakhir ya, teman-teman. Kalau murai batu teman-teman udah gacor di lapangan, posisi naiknya kita lakukan terakhir. Nah, nanti kita lihat di situ teman-teman. Kita videoin apakah dia dalam kategori yang para requestan yang subscriber saya ini dia masang badan atau melentik isian atau dia naik turun tangringan serta ngebet. Nah, nanti kita videoin di lapangannya. Nah, saya ingin menjelaskan aja teman-teman. Kalau murai batu kita sudah gacor di bawah dan di atas dia hanya pasang badan, naik turun tangringan, itu dia kekencengan teman-teman. Kalau menurut saya, emosi dan birahi dia itu sangat kenceng. Makanya kita siasati itu jauh dulu dari murai batu yang lainnya. Kita lakukan pemberian jangkrik 1, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, itu fix kekencengan, ya kan? Kalau misalkan murai batu teman-teman nampar ngelentik polisian, nah itu oper emosi, ya kan? Tetapi kalau murai batu teman-teman kayak burung kerja tiba-tiba turun ke bawah, atau dia mendal, atau dia mata-mata ornamen, nah itu fix birahi. Tetapi yang menurut saya, menurut pengalaman saya, murai batu yang requestan para subscriber saya ini, dia kan di bawah gacor, di atas pasang badan, naik turunnya. Nah, kalau menurut saya itu birahi dan emosinya kekencangan. Kalau menurut saya, nggak usah lagi pemberian ulet Hongkong. Kalau teman-teman sudah terlanjur, ya kan, sudah terlanjur di sesi pertama, nah sesi kedua teman-teman siasati ya, dengan setelah diturunin disemprot sedikit, ya kan, burung tersebut, barulah dikasih jangkrik lagi teman-teman, gitu, biar dia nggak terlalu kekencangan. Disemprot untuk menstabilkan birahi dan emosi, jangkrik untuk penambahan tenaga teman-teman, beserta birahi dia. Tapi kalau masih sesi 2-nya gagal, itu nggak masalah. Yang penting settingan harian teman-teman jangan dirubah dulu. Teman-teman pulang, burung kita mandikan. Nah, setelah burung dimandikan, setelah gantang, barulah teman-teman lakukan settingan seperti biasa. Minimal seminggu ya. Murai batu yang digantang itu minimal seminggu. Paling bagus 2 minggu sekali teman-teman. Nah, nanti pada saat seminggu ke depan, settingan gak usah dirubah teman-teman. Hariannya tetap, ya kan? Karena menurut saya birahi dan emosi itu udah pas. Tinggal penstabilan doang di lapangan. Nah, untuk hari H, itu sebaiknya murai batu tersebut dimandikan dulu teman-teman. Dimandikan, setelah mandi, barulah kita pemberian jangkrik. Gak usah diberikan kroto. Nah, di lapangan, apabila dia masih galak full, dia nampar galak,
di bawahnya galak nampar, teman-teman semprot spray ya, sekali aja disemprot, jauhkan dari murai batu lainnya, dan dikasih jangkrik lagi satu. Fungsinya untuk menjaga tenaga dia, teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah bakal jalan di lapangan. Yang terpenting jangan dirubah dulu, siasati mandi di hari H. Itu saran saya, teman-teman. Dan saya rasa di rumah pun murai batu tersebut udah gacor ya, karena di lapangannya gacor, pasti insya Allah di rumah itu gacor. Jadi settingan itu murai batu nggak bisa langsung kita rubah, karena yang kita cari di sini yang pertama murai batu harus gacor, kedua mau tampil di lapangan harus minimal gacor bongkar siana. Tinggal penstabilannya doang, penstabilan di lapangan dan cara menstabilkannya ya seperti itu, teman-teman. Kalau menurut pengalaman yang saya alami dan yang saya pelajari dan murai batu saya yang lainnya, teman-teman. Itu saja, teman-teman, yang bisa saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, hanya berdasarkan pengalaman saya, teman-teman. Dan saya rasa itu real ya, itu real. Saya sudah membuat riset kepada para senior murai batu yang lainnya, saya rasa sama ya, teman-teman, nggak jauh berbeda cara pelajari seperti itu. Dan kalau teman-teman berbeda pendapat ya silakan ya, teman-teman. Saya juga di sini hanya memberikan sedikit ilmu yang saya punya ya untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman tidak menerima ya monggo. Saya juga sekali lagi saya mohon maaf, dan apabila saya ada kata-kata yang kurang saya mohon maaf, penyampaiannya yang sangat salah atau tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf juga ya, teman-teman, karena saya masih nervous di kamera. Tetapi kalau rawatan yang saya berikan insya Allah real yang saya alami, dan gak ada yang saya tutup-tutupi, teman-teman. Karena di dalam agama saya Islam, kita memiliki ilmu yang kita miliki dan kita pelajari, haruslah kita bagikan kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki dapat berguna untuk diri kita dan orang lain, teman-teman. Dan dapat menolong kita pada saat sudah meninggal ya, teman-teman. Dapat menolong kita amal dan perbuatan kita, serta ilmu yang kita sebarkan dapat menolong kita di alam kubur kita, teman-teman. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicauannya.